Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, kali ini aku bakal ngebuat video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Jadi sok ngartis banget gue bilang netizen. Yang maksudnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi kemarin tuh di Instagram dan di WhatsApp aku buka Q&A. Jadi kalian tuh bebas nanyain apa aja sama aku, nanti bakal aku jawab dengan sejujur-jujurnya, nggak bohong dan nggak peres. Dan memang ada beberapa pertanyaan yang memang lebih mengarah ke privacy. Jadi ya mau nggak mau harus aku jawab dengan jujur karena aku udah janji bakalan jujur. Dan itu menurut aku pertanyaan yang satu ini memang sulit banget untuk aku jawab, tapi nggak apa-apa, itu kan masa lalu, jadi aku harus jujur. Oh ya, sebelumnya aku pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasanya lancar dan berkah. Amin. Jadi kita masuk pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya. Itu dari Aditya_Rama87. Mantan terindah kamu siapa sih? Ya kali mantan tuh masih ada yang terindah. Kalau menurut aku sih mantan itu yang namanya mantan ya udah nggak ada indah-indahnya lagi gitu kan. Ya harus dilupain, maksudnya itu harus move on, harus nggak boleh diingat-ingat lagi. Ya menurut aku nggak ada yang terindah. Intinya tuh kalau bisa tuh kalau udah jadi mantan kita tuh tetap temenan, nggak musuhan, tapi kalau dihitung 100% cuma ada berapa persen yang bisa temenan dan selebihnya musuhan. Jadi jawaban aku itu mantan itu nggak ada yang terindah. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Ini dia pertanyaannya. Dari Galuh Fakrunisa. Aku di sini disuruh untuk menilai dia tuh seperti apa. Jadi jujur aja, jangan marah ya lu. Ini tuh memang aku jujur dari diri aku. Jadi sebenarnya itu pertama kenal Galuh itu pas kuliah, pas di universitas. Jadi dari semester 1 sampai lulus sih sebenarnya itu selalu sekelas sama Galuh. Jadi dia itu sebenarnya ini nggak peres ya, ini jujur. Jadi sebenarnya dia itu tuh baik, kadang-kadang tuh juga care sama teman-teman, dan juga kadang ada judesnya juga sih. Iya, aku yakin semua orang juga pernah judes kan. Jadi sebenarnya itu dia tuh baik. Nah, jadi tuh Galuh itu tipikalnya tuh kalau ada masalah tuh pasti di-share ke media sosial biar lega gitu kan. Ya Galuh nggak 11-12 lah sama aku. Kalau ada masalah tuh rasanya pengen aku share ke media sosial. Ya bukan bermaksud apa-apa sih, ya biar plong aja gitu kan. Jadi menurut aku tuh Galuh tuh care sama peduli sama aja ya. Care, baik, dan juga kalau suka nolong gitu guys, kayak ya pokoknya baik lah intinya. Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, kalian rasakan sendiri berteman dengan Galuh itu seperti apa. Ya menurut penilaian aku, yang nggak tahu penilaian orang lain, Galuh itu benar-benar baik kalau memang kita udah dekat, maksudnya tuh sering ngobrol atau sering interaksi lah gitu. Oke, segitu penilaian aku untuk Galuh. Lanjut pertanyaan ketiga. Ini pertanyaannya dari Naomi Mareta Silitonga. Jadi Naomi Mareta ini juga teman kuliah aku. Dia biar nggak gabut,
jadi aku disuruh juga untuk ngasih penilaian untuk diri dia tuh orangnya seperti apa. Jadi Maret itu nama aslinya itu adalah Naomi Mareta Silitonga. Dia sebenarnya orang Batak. Pasti di pikiran orang tuh kalau tanda kutip tuh orang Batak tuh pasti galak, pasti kayak serem banget. Tapi kalau Maret itu enggak guys. Jadi aku kenal Maret tuh juga semenjak kuliah. Jadi dari semester 1 sampai semester 6 kita tuh emang nggak sekelas, cuma satu angkatan. Jadi aku mulai sekelas sama Maret itu semenjak ngambil lebih ke penjurusan gitu guys. Jadi kayak kami kan ngambil jurusan konservasi, jadi mulai dari situ aku sudah sekelas sama Maret. Nah, menurut aku sih yang katanya orang Batak itu galak-galak, tapi menurut aku Maret enggak. Maret orangnya welcome, maksudnya tuh dia berteman tuh sini masuk sana masuk, jadi nggak pilih-pilih teman gitu guys. Jadi aku suka sebenarnya sama Maret. Maksudnya suka tuh bukan suka cinta, suka dalam artian cinta ya guys. Maksudnya tuh aku suka punya teman kayak gitu guys. Dan orangnya tuh kayak enggak cuek juga sih, cuma ya intinya asik lah pokoknya orangnya. Intinya aku senang berteman sama Maret. Jangan lupa subscribe ya. Tapi ngomong-ngomong, ini aku mujinya nggak karena nyuruh Maret subscribe channel aku, cuma aku memang jujur dari hati aku yang paling dalam. Maret itu emang baik orangnya dan aku senang berteman sama Maret. Lanjut ke pertanyaan keberapa? Keempat. Ini pertanyaannya. Jadi tuh pertanyaan, jadi satu orang tuh bebas bertanya satu apa dua pertanyaan, lebih dari satu maksudnya. Jadi Yogi ini nanya 2 pertanyaan. Jadi nama aslinya itu rumah pula. Nama aslinya itu adalah Muhammad Prayogi. Jadi dipanggil Yogi. Jadi 2 pertanyaan dia tuh ada 2 sih sebenarnya. Yang pertama, kenapa kucing sekali beranak tuh banyak? Gi, pertanyaan kau sungguh berfaedah. Jadi aku nggak tahu kenapa kucing itu sekali beranak tuh banyak, karena aku pengetahuan tentang kucing juga kurang, karena aku emang nggak suka kucing. Jadi nanti aku cari-cari di internet dan aku kirim ke kau, oke? Terus pertanyaan kedua, Yogi itu gimana kak? Katanya gitu kan. Jadi nama aslinya itu Muhammad Prayogi. Ini teman kuliah aku juga. Gimana ya? Pertama kali kenal dia itu ya pas kuliah juga. Dan dari semester 1 sampai semester 6 sekelas. Dan awalnya tuh kalau boleh jujur ya, Gi jangan marah ya. Kalau boleh jujur tuh Yogi tuh awal aku kenal tuh semester awal gitu. Yogi tuh orangnya baik, kalem, dan juga lemah lembut gitu guys. Ya karena belum terlalu dekat banget kan. Jadi aku mikirnya di semester awal ini orang kalem banget gitu kan. Maksudnya tuh kalau ngomong tuh lembut banget, santuy banget. Jadi kalau misalnya terus sekali pernah tuh aku juga pernah kesel sama dia. Bukan kesel apa ya, maksudnya tuh dia tuh orangnya, aku inget pas ujian akhir semester awal-awal gitu, aku ingat ujian matematika atau fisika, pokoknya hitung-hitungan gitu, dia datangnya paling terakhir, dia selesainya paling awal, dan dia dapat nilai 100. Sombong amat. Di situ aku bener-bener kesel, ini orang apaan sih, udah datanya terakhiran, udah selesainya cepat, dapat nilai 100 lagi. Tapi di sisi lain aku juga kagum, ini orang pinter banget sih gitu kan. Jadi mulai dari situ barulah terkenal Yogi itu si pintar di kelas aku. Nah jadi apa-apa tuh pasti nanyain
pasti pengen belajar sama Yogi. Nah jadi pernah satu mata kuliah yang kalau nggak salah semester 2, nama mata kuliahnya itu dendrologi. Jadi kami tuh disuruh nyari kelompok 2-2 orang gitu guys sama dosennya. Jadi aku mikirnya gimana caranya supaya aku bisa sekelompok sama Yogi gitu kan, karena sekelompoknya cuma 2 orang kan. Jadi abis kuliah aku langsung nemuin Yogi depan pintu kelas gitu. Gi, kau udah dapat teman sekelompok apa belum? Katanya belum. Ya udah kita sekelompok. Aku ngajak dia kan sekelompok. Ya udah kita sekelompok, katanya. Dia setuju kan kalau aku ngajak dia satu kelompok. Jadi aku senang banget karena aku bisa sekelompok sama orang pintar dan aku nggak susah-susah pening-pening kalau buat laporan, buat tugas. Tapi nggak memanfaatkan ya Gi. Maksudnya tuh aku senang, jadi aku bisa belajar banyak dari Yogi. Jadi kalau misalnya aku nggak ngerti, jadi kok aku ngomongin Yogi kok aku grogi ya. Maksudnya jadi kalau aku nggak ngerti gitu, aku bisa nanyain Yogi. Nah siap-siap aja kalau baru deh beberapa semester gitu, jalan semester, baru deh judesnya nampak. Jadi siap-siap aja dibilang bego sama Yogi kalau dia ngajarin kita tuh, kalau kita tuh nggak ngerti-ngerti gitu guys. Jadi siap-siap dibilang bego. Meskipun sama aku nggak pernah dia bilang kayak gitu, tapi menurut cerita teman-teman, Yogi itu sering ngomong kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin bercanda ya guys. Mungkin untuk Yogi segitu. Intinya Yogi tuh pesan aku buat Yogi satu, Gi, aku pengen kau tuh kayak maksudnya tuh kau tuh gak pilih-pilih kawan gitu. Aku tuh, menurut aku ya, dulu tuh kau tuh sini masuk sana masuk dan semua tuh welcome sama pertemanan kau dulu tuh semuanya welcome. Jadi sekarang aku ngerasa ya, mungkin perasaan aku aja, nggak tahu benar atau enggak, aku ngerasa sekarang kau tuh kayak milih-milih temen gitu. Ini pantas nggak ya kalau dia kayak nyari yang high class gitulah. Jadi mana yang agak-agak standar ke bawah, jadi kau nggak mau dijadiin teman gitu. Jadi mungkin itu perasaan aku aja, kalau benar jangan kayak gitu ya Gi. Oke, lanjut pertanyaan kelima. Ini pertanyaannya dari akun Andela Romadia. Jadi dari Andela Romadia ini ada beberapa pertanyaan, ada 4 atau 3 ya. Jadi pertanyaan pertama itu, kalau kamu disuruh nikah sama pilihan keluarga gimana? What? Enggak guys, karena kalau disuruh paksain nikah gitu nggak mungkin kan. Pasti tergantung dari anaknya juga. Jadi kalau masalah disuruh nikah, pasti orang tua pengen nyari yang terbaik untuk anaknya. Nggak mungkin kan orang tua pengen naruh anaknya yang di sembarang tempat gitu. Jadi kalau misalnya pilihan orang tua itu memang jodoh terbaik untuk kita, ya nggak apa-apa. Mungkin itu juga jodoh terbaik dari dari Tuhan, ya nggak apa-apa, daripada kita dapat jodoh yang nggak terbaik kan. Ya intinya tuh siapapun jodoh yang diberikan Tuhan untuk kita, berarti itu yang terbaik. Jadi terima dengan lapang dada. Terus pertanyaan kedua masih dari Andela Romadia, dari Mbakku tersayang. Kalau aku nikah tahun ini gimana ya? Udah sepantasnya sih Mbak, kalau Mbak tuh nikah. Ingat umur sudah tuir. Enggak Mbak, bercanda. Jadi nggak apa-apa kalau Mbak nikah tahun ini. Ya aku mau gimana, mau jungkir balik, mau nangis darah kan nggak mungkin. Ya aku ngedukung aja. Kalau jodoh Mbak tuh datang tahun ini, ya alhamdulillah, aku mendukung, aku mensupport sekali.
Terus pertanyaan ketiga, berharap aku pulang kerinci nggak lebaran ini? Iya, berharap banget dong, karena kan biasanya tahun-tahun lalu kalau bulan puasa, kalau lebaran pasti kemana-mana tuh aku selalu ditemenin sama dia, sama mbak maksudnya. Jadi aku pengen mbak pulang kerinci lebaran ini, meskipun nggak dibolehin kan ya, tapi semoga mbak bisa pulang kerinci dong. Terus pertanyaan keempat masih dari Andela Romadia, cerita tentang saya dong. Nah, jadi aku juga disuruh untuk menilai tentang diri dia tuh gimana. Jadi, aduh hidung saya gatal guys, bentar. Jadi Mbak Andela Romadia ini keluarga aku, keluarga deket banget. Jadi dia tuh orangnya kalem, pendiam. Jadi kalau udah akrab banget, udah deket sedekat-dekatnya, dia paling heboh sedunia raya. Jadi tapi kalau tipikal dia sama orang yang baru dikenal tuh kayak malu-malu gitu guys. Jadi mau ngomong tuh canggung. Tapi orangnya Mbak Andela ini baik, perhatian, suka ngalah kalau aku lagi ngambek. Ya itu bener, suka ngalah kalau aku lagi ngambek. Terus tuh dia memang penolong aku kalau aku pengen ketemu sama doi. Jadi terima kasih ya mbak tuh baik, perhatian sama aku, suka ngalah, dan semoga kita menjadi saudara yang selalu akur, karena dulu tuh sempat musuhan juga pas awal-awal kuliah, tapi namanya saudara kan, pasti musuhannya bentar-bentar gitu. Dan tuh baikan sampai sekarang. Jadi tetap menjadi saudara aku yang memang bisa memberi contoh yang baik untuk aku. I love you mbak. Terus lanjut, itu beberapa pertanyaan dari Instagram, dan ini kita masuk ke pertanyaan ada lagi deh satu pertanyaan dari Instagram, yaitu dari Novianti. Nah ini pertanyaannya, hari atau Bang Ben kak? Jadi Novi ini adik tingkat aku, dia tuh orangnya baik, intinya gemesin banget. Dia tuh kalau ngomong tuh dia tuh kayak nggak sombong gitu. Aku suka punya temenan sama adik kelas yang kayak Novi. Dia tuh baik, dia tuh kalau ngomong tuh kayak merhatiin kita gitu, maksudnya tuh menghargai kalau kita tuh ngomong. Intinya aku suka banget temenan sama Novi. Katanya hari atau Bang Ben kak? Jadi hari itu tuh kayak mana sih ngomongnya? Jadi hari itu orangnya orang Jambi yang ikut LIDA 2020 ini orangnya. Maksudnya itu aku ngefans banget sama hari ini. Gimana sih ngomongnya? Aku ngefans sama Hari Putra, namanya Hari Putra. Jadi aku ngefans banget sama dia, sampai-sampai akun Instagramnya, maksudnya tuh akun-akun fans clubnya tuh aku ikutin semua. Jadi setiap postingannya sering aku komenin. Jadi intinya tuh aku suka sama dia, jadi sering dicagilan sama Novi. Jadi Nov, hari itu cuma aku ngefans aja, maksudnya nggak lebih. Ya maksudnya tuh kan dia calon artis, jadi wajar dong aku ngefans kan. Jadi kalau disuruh milih ya tau lah kan milih siapa. Oke, selesai dari pertanyaan dari Instagram, kita lanjut ke pertanyaan WhatsApp. Maksudnya pertanyaan dari yang dikirim lewat WhatsApp. Ini pertanyaan ini lebih ke privacy banget sih menurut aku. Karena tuh ini memang nggak seharusnya dijawab sih menurut aku, tapi memang karena aku udah janji untuk menjawab jujur, ya udahlah. Ini pertanyaan dari adik tingkat aku juga, dari David Pangaribuan. Jadi pertanyaan kau itu ngebongkar rahasia aku. Jadi pertanyaan David itu adalah apa nih? Kenapa kakak dulu suka sama Bintang? Sebenarnya ini privacy banget sih, cuma ya mau gimana lagi kan, karena aku udah janji pengen ngejawab jujur, ya udah kita jawab.
Jadi Bintang itu nama aslinya Ricky Saputra Bintang. Dia itu adik tingkat aku juga di kampus. Jadi pertama kenal Bintang itu pas dia masuk ke universitas, maksudnya pas dia masuk ke fakultas yang sama dengan aku. Dan di situ awal-awal dia masuk, aku memang nggak tahu Bintang tuh yang mana sih, pernah dengar sih namanya, Bintang, maksudnya sering dengar sih dari teman-teman, sering denger lah orang ngomong kalau itu ada di kelas, ada adik tingkat yang namanya Bintang gitu. Dan aku nggak tahu Bintang tuh seperti apa orangnya. Nah, jadi ceritanya jadi angkatan Bintang itu angkatan 2015 mengadakan ospek kayak pengenalan jurusan gitu guys. Jadi kebetulan aku pembimbing gugusnya waktu itu. Nah, jadi pas itu aku dipilih sebagai pembimbing gugus, bukan dipilih sih, kayak kita tuh menawarkan diri mau nggak jadi pembimbing gugus. Jadi aku mau pas itu. Jadi dikasih nama-nama ke aku, ini loh adik-adik bimbingannya yang harus dibimbing pas di lapangan ospek nanti. Nah disitulah aku lihat ada nama Bintang di dalam gugus aku gitu, di yang aku jadi pembimbing gugus itu ada nama Bintangnya. Terus aku tanyain ke teman-teman kan, yang sering disebut orang-orang Ricky Saputra Bintang tuh yang ini ya, yang namanya maksudnya yang sering dibilangin orang namanya Bintang tuh namanya aslinya ini ya, Ricky Saputra Bintang ya. Terus kata teman-teman iya. Terus aku responnya awalnya ya udah biasa aja, sekedar penasaran aja Bintang tuh yang mana. Jadi pas pertama kebetulan kami ospeknya jauh dari kampus, maksudnya jaraknya tuh ospeknya itu nggak di kampus tapi memang di suatu daerah yang memang jauh memang dari kampus. Nama daerahnya tuh Kumpeh. Jadi di situ mulailah bikin tenda bareng. Kalau makan tuh sering bareng karena kan aku pembimbingnya. Jadi tuh ya apa-apa tuh bareng. Jadi sempat di acara di pos berapa gitu yang kita harus ngelewatin jembatan gitu guys, jembatan goyang-goyang gitu. Dan di bawahnya tuh katanya ada buaya-buaya gitu. Jadi aku takut. Jadi aku minta dibimbing, kayak maksudnya gimana sih, dipegangin sama Bintang gitu kan. Jadi kita ngelewatin jembatan itu gandengan gitu. Dia mungkin maksud dia tuh pengen nolongin aku kan, karena aku ketakutan gitu kalau naik yang jembatan goyang-goyang gitu. Nah jadi di situ tuh sambil jalan tuh dia pernah ngomong, nggak tahu kalau Bintang nonton video ini, nggak tahu Bintang tuh masih ingat apa enggak yang Bintang bilang ke kakak waktu itu. Yang penting yang pastinya kakak masih ingat pas jalan, pas gandengan tangan gitu kan di jembatan itu. Bintang tuh sering nanya sama aku, "Kak kenapa sih takut ini? Kak besok kalau kakak ngambil peminatan, mau ngambil peminatan apa?" Aku ingat banget Bintang ngomong kayak gitu. Nggak tahu Bintang masih ingat apa enggak. Nah dari situ aku mulai mikirnya, anak ini nggak sombong ya, walaupun anak baru. Biasanya kan anak baru malu kan negur seniornya, tapi aku mikirnya Bintang nggak ya, maksudnya tuh dia mau negur, dia mau nanya aku gitu. Jadi disitulah mulai muncul jadi aku mikirnya anak ini baik gitu kan. Dari situlah Ben, mohon maaf lahir batin Ben, ini masa lalu kok, maksudnya udah lalu, sekarang udah enggak maksudnya. Jadi sempat dulu tuh abis ospek aku masih kepikiran gitu sama Bintang kan. Jadi seringlah aku BBM-in, karena dulu tuh masih zaman BBM-an, jadi aku sering BBM-in Bintang ya, walaupun maksudnya tuh kayak chatnya tuh kayak senior sama junior gitu, kayak dia tuh masih menghargai aku sebagai seniornya gitu. Nah terus aku mulai suka sama dia
karena kan wajar kan cewek suka sama cowok. Maksud itu tuh aku baper gitu sama dia gara-gara dia tuh kayak sering perhatian gitu sama aku. Maksudnya dalam kata perhatian tuh sering nanyain aku gitu, maksudnya sering ngobrol sama aku pas di ospek gitu. Jadi dia tuh nggak sombong sama aku, jadi dari situ aku suka sama dia. Aku punya rasa sama Bintang. Jadi pas BBM-an itu, maksudnya pas chat-chatan gitu, aku ngomong lah sama dia tentang perasaan aku yang sebenarnya. Meskipun pas itu responnya, kakak kan sekarang punya, maksudnya tuh dalam kondisi aku pas itu punya pacar gitu kan. Nggak seharusnya kakak ngomong kayak gitu sama aku, katanya. Jadi kakak harus menghargai pacar kakak itu. Jadi maksudnya itu aku ngomong kayak gitu sama dia tuh sebenarnya bukan aku suka sama kamu jadi kita harus pacaran gitu. Enggak, aku nggak mikirnya kayak gitu. Aku nggak mikirnya aku harus pacaran sama Bintang, enggak. Aku cuma pengen kalau aku tuh suka sama sikap dia sama aku maksudnya tuh intinya aku udah lega, udah ngomong sama dia tentang perasaan aku yang sebenarnya. Jadi meskipun habis itu ya kita biasa-biasa aja, kayak kalau ketemu ya masih tegur-teguran, masih maksudnya masih interaksi lah. Meskipun sampai sekarang nggak kontekan lagi. Pernah sih kontekan, dia nge-WA aku, dia minta skripsi gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Nggak ada ingat masa lalu lagi. Ya intinya aku suka sama dia karena dia cowok yang baik, cowok yang maksudnya tuh pintar ngambil hati wanita, khususnya aku waktu itu ya. Ben jangan marah, nggak ada yang bercanda, itu kan masa lalu ya kan Ben. Jadi kalau menurut aku Bintang itu baik orangnya. Ya semoga aja ya aku juga nggak mau musuhan sama Bintang, aku nggak mau musuhan sama siapa-siapa. Ya intinya itu ya kalau ketemu ya tetap negur, tetap biasa-biasa aja gitu. Jadi sekian dulu pertanyaan dari David Pangaribuan yang sengaja membongkar rahasia aku, tapi nggak apa-apa Pit. Tapi puas kan Pit? Makasih loh Pit atas pertanyaannya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Sans Ma'aripurba. Jadi Bang Sans, jadi aku manggil dia sekarang tuh Bang, abang gitu kan, karena aku udah anggap dia seperti abang aku sendiri. Dia satu angkatan sama aku, sekelas sama aku dari semester 1 sampai semester 6 kalau nggak salah. Ya, pokoknya intinya sebelum pengambilan jurusan peminatan, maksudnya aku sekelas terus sama dia. Dia nanyanya gini, kalau sudah lulus S1 mau kuliah D2 atau D3 lagi nggak? Ya kali lulus S1 Bang, datu ngambil D2 atau D3 lagi nggak kan? Ngabisin waktu. Jadi maksudnya itu aku nggak pengen nyambung kuliah lagi. Maksudnya untuk sekarang ini aku belum ada kepikiran pengen nyambung kuliah lagi. Ya daripada ngambil D2 atau D3 mending nyambung S2 ya kan? Jadi aku kalau misalnya ditanya pengen ngambil S2 atau enggak, untuk sekarang belum kepikiran. Ya pengen istirahat dulu lah dari dunia perkuliahan. Oke lanjut. Pertanyaan dari Azka. Pertanyaan dari Azka Verliani. Pertanyaannya itu adalah pernah bikin konten dan like-nya sedikit. Ya pernah lah, kalian pasti juga lihat video-video aku di YouTube dan like-nya paling banyak 3 atau 4 gitu kan, wajar karena channel baru. Makanya dong kalian subscribe channel aku, kalian bantu aku biar aku makin semangat bikin video selanjutnya. Kalian like, comment, and subscribe gitu kan, biar kedepannya aku lebih semangat lagi bikin konten. Terus selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu dari Kak Syasha Hamdani. Jadi kakak ini terkenal, aku pengen cerita sedikit tentang kakak
Syah Hamdani ini. Jadi kakak ini bekerja sebagai staf TU gitu guys, staf administrasi gitu di kampus aku. Jadi kakak ini memang dekat sama semua mahasiswa, orangnya welcome, orangnya baik, orangnya peduli, suka bercanda kalau ketemu. Ya intinya aku senang banget deket sama kakak ini. Jadi kakak ini nanya, kapan nikah? Yang pastinya kami nunggu kakak dulu dong. Jadi kalau setelah kakak barulah mikir kami kapan nih. Iya, kapan Allah kasih jodohnya, ya udah pas itu nikahnya. Iya, kalau untuk sekarang sih belum kepikiran nikah sih kak. Pengen kerja dulu, pengen ngerasain kayak kakak tuh punya penghasilan sendiri tuh gimana, biar tuh beli apa-apa tuh nggak minta orang tua lagi. Kalau bisa tuh kita yang ngasih orang tua. Ya intinya tuh pengen ngerasa kalau punya duit sendiri tuh gimana gitu kan. Ya intinya sekarang belum pengen nikah sih kak, belum kepikiran. Semua pertanyaan udah aku jawab, dan ini benar-benar real dan jujur, memang dari hati aku yang paling dalam. nggak aku tambah-tambahin dan nggak aku kurang-kurangin, memang real menurut aku. Dan semoga nggak ada yang tersinggung ya dengan penjelasan aku tadi. Tapi intinya semua yang aku jelasin tadi kalian semua tuh baik banget di mata aku. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching.